Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawan semuanya di channel Ngobor. Kenapa? Kekenyangan Bro Ayung? Betul. Oke, langsung aja Bro Ayung. Udah, ini berhubung ini udah malam banget, udah 1:30 gitu. Jadi udah langsung aja Bro Ayung. Waktu dan tempat dipersilakan daripada nanti keburu hujan, repot malah. Seperti biasa tanya apa kawan-kawan dulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ini di sesi yang keberapa? Kita bakal Nggak terhitung pokoknya. Nggak terhitung, banyak. Tapi kita bakal nge-share cerita-cerita horor dan langsung aja karena ini udah terlalu larut. Betul. Ini adalah cerita yang aku alamin sendiri, Pi. Kalau yang sesi-sesi kemarin ceritanya itu Udah lama, masa kecil ya. Iya, selalu ditempo dulu listrik percontohan dan lain-lain kan. Kalau ini ceritanya Roni ada dan yang lain-lain gitu ya. ada kaitannya sama Ngobor, sama pekerjaan kita bisa dibilang begitu. Jadi semisal ada pendapat dari teman-teman di sana, itu mah gampang. Maksudnya gimana Bro? Itu mah ngobrol gampang. Oh, Cerita seperti itu dari orang lain diceritakan kembali. Yang penting bisa meropos, bisa ngomong, itu gampang. Gampang, iya. Tapi nggak seperti itu ya Mas Nggak Bi. segampang itu. Mas Bi yang udah lumutan bahasa sininya. Dia udah yang mendarah daging yang bertahun-tahun lah udah menggeluti cerita ini. Cerita ini, channel ini gitu ya. Dia udah mengalami berbagai hal ya Mas Bi ya. Betul. Nah itu pun aku pengen ceritain apa yang aku alamin di waktu itu. Di waktu itu Di Ngobor. di Ngobor. Oke. Jadi Menarik. ke bawah sampai ke rumah. Oke. Ini sesi perdana aku ceritain tentang sesuatu yang aku alamin. Akhirnya jujur gitu ya. Iya, aku jujur. Waktu itu kalau nggak salah aku ceritain tentang masa lalu mungkin ya. Masa lalu ada kaitannya namanya ngobrolin horor ya. Cerita tentang bangsa jin, bangsa siluman dan lain-lain. Ternyata walau alam waktu itu kan aku di samping ngebawain cerita horor seperti ini tetap aja kan sebagai orang biasa dan ini juga orang biasa. Iya, orang biasa mau di sini siapa gitu. Emang gue siapa ya kan. Akhirnya di rumah aku bagian dari keluarga. Bagian keluarga itu bagian anak dari orang tuaku. Aku orang tua dari dari anak-anaknya. anak-anaknya. Kemudian di sana juga namanya keluarga biasanya ada naungan yang namanya rumah. Nah itu di hari itu memang apa ya, rumah itu kan belum lama Bi. Dan harus ada dibikin. Berapa tahun itu ya Bro Ayung ya? Baru 2 tahunan. Enggak lebih dong. Apanya rumahnya? Oh iya sekitar 2 Iya, tahun. sekitar 2 tahun. Soalnya kan aku kemarin itu belum begitu rapi. Ini mendingan. Nah, terus kata orang tua. Platnya udah keluar Bro Ayung tapi Platnya keluar tapi nggak rapat. Nggak rapet. Nomornya acak gitu Iya, ya. nomornya ngacak berarti kredit. Kalau yang rapat biasanya cash gitu ya dia. Kayaknya mungkin. Kayaknya sih, tapi cenderung begitu. Nah kemudian emang ngusulin ini dipasang galvanis saja biar nanti kan ada songoknya itu Terasnya gitu bagus begitu kan. Terasnya yang biasa gue nongkrong di situ kan. Nongkrong di situ. Itu yang bikin Juli kan. Jazuli benar dan banyak hal lah di situ. Kemudian waktu itu ada hal yang kurang pas, pengen ditambahin lah karena memang mungkin kayaknya terlalu rapuh, harus dibenerin. Sebenarnya sih asbes yang di atas yang harus dipegang, tapi kan lewatnya ke situ. Iya, ini yang lo cerita itu ya. Betul. Aku akhirnya sama waktu itu sama Mas Tommy. Kemarin beliau orangnya di luar. Iya. Bro Tommy dari Nilas Luhur ya. Nilas iya, Luhur lagi main di depan. Aku Mas Tommy. Oh ya sebentar, kawan-kawan barangkali ada yang belum tahu ada channel Nilas Luhur. Itu channelnya Bro Ayung dan kawan-kawan, Bro Tommy, Bro Tuying. Gue ikut bantu-bantu doang gitu. Mungkin bisa mampir gitu ya ke sana. Monggo Bro Ayung. Saat itu nanti kita benahin lah Nilas Luhur lah. Iya, insya Allah. Akhirnya Mas Tommy aku bilang, Mas Tommy, benar ada waktu nggak? Kenapa? Ya megangin aku, kalau mau naik ke atas itu pakai tangga, takut licin. Aku aja. Dia kan badannya lebih gede. Siang sore waktu itu Bro ya?
siang Siang. hari berarti mau duhur sebenarnya mau lepas Jam duhur. 10 jam 11. Iya, kita mulai agak siangan jam 10-an. Tapi memang pekerjaannya sih nggak berat sebenarnya, Bi. Karena cuman geser-geser ini galvanis. Dan terus lo kan atap naiknya nggak pakai tangga, set langsung ke atas gitu. biasanya iya. Kayak si pitung gitu. Enggak, itu tetap pakai tangga, tentu pinjam dari tetangga. Angel, tangga pinjam dari tetangga. Karena aku nggak punya tangga. Tapi aku punya tetangga, Bi. Iya, adanya tetangga, jadi ya minjem tangganya sama tetangga begitu kan. Kebetulan tetangga itu punya tangga gitu kan. Iya, Angel muter-muter. Ini aku pertama Mas Tommy mau naik ke atas, cuman tangganya itu anak tangganya agak rapuh, Bi. Bunyi kriak kayak gitu kan bunyi. Mas Tommy kan mungkin secara ukuran lebih berat, Lebih gede. Akhirnya aku ngomong, Mas, aku aja yang naik, dengan yang di bawah megangin. Ya oke, Yung, aku naik ke atas. Semua baut-baut galvanis Tangganya nggak ada masalah. nggak ada masalah karena aku ringan banget. Iya, kan punya ilmu peringan tubuh. Ya nggak begitu. Waktu itu masih kurus. Sekarang agak maslahat di sini. Amin. Itu tak kencengin baut-bautnya semua. Itu kan kena angin sering buka-buka begini, tak kencengin. Nah itu sebelah barat itu. Berarti sisi sebelah kanan. Barat itu kanan ya. Kanan. Dekat Itu- rumah Pak Haji situ. Iya, dekat rumah Pak Haji. Kalau misalnya turun naik dari situ, itu jangganya terlalu tinggi begitu ya. Akhirnya dari depan lebih enak. Pas turun, Mas, aku turun enaknya lewat mana? Ini udah dikencengin susah, Yung. Turunnya lewat situ aja, yang samping sebelah kanan. Itu lurusannya sama ini turunan yang buat naikin motor. Iya. Nah, akhirnya aku ke sana. Aku turun ke situ dengan enaknya santai nginjekin Tangga. galvanis. Oh, galvanis. Besi-besi las itu mau tak injek. Akhirnya digeser tangganya ke situ. Aku turun, Bi. Kemudian jatuhnya makan siang. Udah disuguhin macam-macam lah seadanya. Begitu kita makan sama Mas Tommy, terus medang-medang. Mas, padahal sedikit lagi ya, Mas ya. Ya sedikit-sedikit orang namanya udah beduk ya, liren dulu. Kita berhenti gitu kan. Iya sih, tapi sedikit lagi. Aku pengen sholat duhur tapi ini habis makan, bener-bener habis makan. Apa aku naik lagi ya? Ya terserah, kalau sedikit lagi terserah kamu. Tapi bagusnya sih udah istirahat dulu, kata dia begitu. Aku ada perasaan gak enak waktu itu, Bi. Aku pengen niat banget. Berarti ini kalau udah selesai, baru sedikit lah, paling 10 menitan lagi aku turun, nanti mandi, sholat duhur begitu, Bi. Selesai, kita tinggal ngobrol-ngobrol. Udah asik begitu ya. Tetap aja dalam hati orang dibilang nanti kok mau ngeyel aja. Ada suara seperti itu lah, ada bisikan itu kata hati sendiri atau apa. Tapi tak lawan. Ya wis aku manjat aja. Mas, aku pengen manjat dari mana? Dari depan lagi apa dari samping? Dari depan aja, Mas. Nyoba dari depan itu ada pit kersem, ada pohon. Susah banget Bi dari situ. Nggak bisa, Mas, dari samping aja. Kamu tadi turun dari situ kan? Ya nggak ada masalah kan? Ya nggak ada masalah. Ya wis, dia pegangin tangga di situ, Bi. Pas udah gitu aku naik. Tapi ini gamang, pas mau nginjek atap, itu kan di bawahnya ada besi-besi las semua itu ya. Tadi itu pas turun aku asik-asik aja santai, berarti berat badan full itu ditopang sama itu, nggak ngapa-ngapa Bi, sampai turun selamat lah begitu ya. Pas lagi mau naik tadi sedikit lagi mau ngencengin baut-bautnya itu, ini tak injek aku agak ragu. Mas, ini nggak apa-apa, Mas, nggak apa-apa, tapi kamu nginjeknya pas tulangan gede, kata dia begitu. Akhirnya tak injek begitu, Bi, satunya masih pegangan tangga karena emang rada melintir kan susah. Akhirnya tak injek begini. Mas Tommy itu telat ngomongnya, jangan diinjek, jangan jadi diinjek begitu. Aku udah nginjek, itu udah nggak inget apa-apa lagi. Yang jelas kalau misalnya ini sih pendapat yang tak alamin aku sendiri ya, Bi. Di luar nanti pendapat teman-teman kayak apa, di sananya agak lama, Bi. Aku bener-bener jatuh, jadi tangan ini mau megang apa aja tuh nggak kena. Adanya cuman ya asbes yang dari galvanis itu kan licin, langsung nyerosot begitu. Tapi sebelumnya itu ngerasa kayak ada beberapa bagian tubuh, jadi di bagian leher dua-duanya, terus di sini di punggung lebih ke centongan kata orang tua gitu ya, di sini centongan, terus di tulang ekor ada kayak ujung anak panah yang cep kayak gitu langsung pas jatuh gitu nyerosot itu barengan sama itu dus itu ada suara kayak teriakan perempuan gitu Bi. Langsung des jatuh. Nah ini pas tulang ekornya sampingnya, untung nggak tulang ekor persis, jatuh di turunannya yang buat nurunin motor. Di situ tulangannya tak bikin pakai
besi, dan karena memang sering kejatuhan hujan, besinya kan keluar. Itu pas kena di sini. Jadi nggak bisa ngomong apa-apa, jatuh bener-bener. Jadi Mas Tommy itu mau ngeraih tubuh aku, katanya nggak tahu tumben kamu beratnya nauzubillah katanya. Jadi dilepasin sama dia, nggak kuat begitu. Dus langsung jatuhnya di besi tadi. Bunyi dus gitu. Bum, malah kayak gitu. Kan pok. Ada sih pak cuma kayak gitu. Ya ada suara A kayak gitu lagi. Lebih cenderung kayak gitu. Jadi pas jatuh aku nggak bisa ngapa-ngapain, langsung diambil punggungnya sama Mas Tommy, diginiin, diusap sama dia. Jadi ditahan, kayak ada yang jepat seolah-olah begitu di belakang itu, ditahan begini, dibenerin gitu, sok-sok. Nggak tahu diapain sama Mas Tommy waktu itu. Dan di situ aku nggak dapat nafas sama sekali, kayak orang bilang kepengkok begitu ya. Nggak dapat nafas, mungkin cukup lama. Jadi pengen ngomong la ilaha illallah kayak gitu. Kalau memang aku mati ya memang aku ikhlas. Itu di sana semua bermain semua lama. Tapi itu tadi siapa yang ngasih tup kayak gitu loh. Ada yang nakalin aku siapa? Apa karena aku ceroboh tadi udah diperingatin, tapi aku bandel, beduk-beduk itu masih naik. Akhirnya lama-lama itu dibaca-bacain macam-macam sama Mas Tommy, dipegang punggungnya begini ya. Jangan berdiri, kamu jangan berdiri. Udah diam, kamu jangan berdiri. Udah telentangin, ambil nafas, tarik nafas, tarikhu kayak gitu. Cari. Kamu baca kalimat tauhid. Belum dapat B, nyampe kayak mau lepas begitu, akhirnya dapat. Nah dari pas itu ternyata ada Mbak Mus. Mbak Mus lagi urusan sama Bu Haji mungkin ya, kayak gitu. Yang dulu mau bijit lagi kali ya. Itu ngeliatin kita, dia nggak tahu kalau aku itu lagi jatuh. Jadi dia langsung bukannya ke tempatnya Bu Haji, dia langsung ke tempat kami. Mas, lagi pada ngapain kok duduk-duduk kayak gitu, kok dipegangin kayak gitu. Kamu lagi ini jatuh. Hah? Kok jatuh kayak gitu? Duduk kok jatuh? Itu langsung, ini aku nggak bisa ngapa-ngapain. Udah langsung dipegang, dipopong sama Mas Tommy, aku dibawa masuk ke dalam. Itu sepi, dilale orang tua juga nggak ada waktu itu. Saya langsung, Mus, pegang, katanya. Keren banget kayak gitu, Bi. Itu langsung pegang. Padahal gue lagi iseng ngomongin aja. Yang kelihatan pasti langsung dibahas. terus langsung dipegang sama Mbak Mus waktu itu. Dia ngambil minyak karena memang udah biasa bawa kayak gitu. Minyak kan banyak di dalam pijet gitu ya. Yang buat mijet apa langsung dibenerin semua sama dia. Itu mungkin ya aku selama hidup paling jarang banget yang namanya dipijit, kecuali lagi kecil itu kayak kakilir main bola. Sakitnya luar biasa. Ya? Iya diurut aku nggak pernah. Paling ya diurut yang pas sakit itu ya. Itu semua ditelentang, ditengkurupin begitu, dihancur semua sama Mbak Mus kayak gitu. Terus tadinya kok biasa-biasa aja, cuma rasa sakit. Kok lama-lama menekannya itu kencang banget, terus sakit gitu kayak pakai kuku gitu. Terus dia bilang, kayak gitu, Bi. Menurutnya udah kayak bukan dia sendiri. Jadi ada tenaga ekstra yang luar biasa ke sana. Minum, aku minta minum. Kopinya sini, bawa sini. Udah kayak bukan dirinya dia sendiri. Akhirnya itu, aku udah nggak kuat, Mas. Aku udah nggak kuat. Dia itu keluar dari tadi ya, Rena mijit aku keluar ke samping itu, tau-tau nunduk begini, nunduk begini, diem lama. Kamu balik, kata si Mas Tommy kayak gitu, kamu balik. Tau-tau dia nunjuk ke arah aku, Bi. Aku nggak bisa apa-apa, bener-bener mau terlentang aja nggak bisa, ditengkurap, tapi ngeliatin adegan itu loh. Mbak Mus itu kan dia pakai hijab, itu rambutnya sampai kebalik begitu, terus langsung ngakak kayak gitu. Dia bener-bener kesurupan. Ya ada Mas Tommy-nya di luar yang lihat. Dia bener-bener kesurupan. Kamu tahan, jangan boleh masuk ke tubuhmu, jangan boleh. Aku nggak bisa. Langsung teriak. Teriak. Teriakan-teriakan bahasa Indonesia atau bahasa Tegal waktu itu? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Campur-campur kayak gitu. Dia campur-campur. Terus kenapa kamu nggak terima? Kenapa kamu masuk kayak gitu? Mas kayak gitu nunjuk ke arah aku, Bi. Jadi hidungnya udah deket banget kali ya diginiin. Terus aku kan posisinya kayak gini. Masih tengkurap ya? Tengkurap. Udah gak bisa bergerak sama sekali. Tak paksain buat berdiri, buat duduk begitu ya. Mbak Mus bawa anaknya, si Alexa kecil, Bi, itu di sampingnya dia. Jadi aku naluri ini tuh, aku sakit nggak bisa ngapain, tapi mau ngambil dia takut bocah. Soalnya Mas Tommy sebelah sini, jangkauannya jauh, dia juga lagi ngadangin mungkin secara gaib gitu ya, supaya ini nggak terlalu ini. Jangan masuk, kamu tahan, kamu baca, kamu ingat sama Allah. Itu nggak bisa, langsung teriak, dituding aku begini.
Kenapa kamu masuk ke tubuh orang ini? Digituin sama Mas Tommy. Dia kan mau nolongin orang yang lagi jatuh. Ora bisa, katanya nggak boleh. Ini gara-gara dia sendiri. Kenapa, masalahnya apa? Dia terlalu banyak ngomong, digituin. Dia terlalu banyak ngomong apa? Semuanya bangsaku diceritain semua gitu. Kayak gitu. Jadi asli, semua bangsaku diceritain semua, semuanya diceritain sama manusia ini. Mati aja dia, digituin. Aku mau matiin dia, jangan ditolongin, langsung dirobin sama temanku. Itu dia sadar lagi. Aku kenapa minum banyak? Jadi lagi kayak gitu. Jadi lagi nyampe kedua kali. Nah, itu di adegan kedua sama dia lebih marah lagi. Jadi mau ngerengsek aku kayak ada hijab yang nggak bisa ditembus sama dia. Jadi pengen matiin aku, aku posisinya mati ini aja setengah mati gitu kan. Apa masa lalu kan ya gitu. Apa ya gara-gara juga susah gerak ya ngapa-ngapain. Iya, jadi yang terakhir entah di kisah apa katanya. Iya boleh, ceritain boleh, tapi ada hal yang bikin kami tersinggung, katanya begitu. Tentang ucapan apa ya, kita bercandaan lebih, nggak sengaja kayak gitu. Katanya tersinggung, nggak tahu itu wallahu alam. Akhirnya apa, dia itu kayak gitu itu lagi. Yang sorry gue potong, itu yang makam lurah itu bukan ya? Apa ya, tentang apa aku lupa, yang jelasnya ada pokoknya tentang bahasa-bahasa siluman lah kayak gitu. Ada nyambung-nyambung ke situ, terus lari-lari ke acara TV dulu kayak gitu. Nah ini itu bangsa itu semua yang datang ke situ, udah bangsa itu semua, dan mereka yang cep kayak gitu loh. Jadi momen ini orang berditer kata orang yang sini. Pak Lurah itu yang ngedatengin dibantai semua bukan sih? Iya, kayaknya yang makamnya di belakang rumah. Betul. Itu atau bukan ya? Gue lupa sih. Aku lupa, yang jelas aku lupa. Dan ini serta merta karena kebetulan ada Mas Tommy, aku ingat cerita ini aja. Maksudnya bukan kayak nggak apa, ini bukan hal yang mudah cerita. Dan memang benar, sebelumnya gue juga udah pernah ngedenger cerita, tahu dia jatuh karena datang ke sini. Kenapa Bro Ayung katanya? Habis jatuh kayak gitu. Ya itu. Dan waktu itu pas habis jatuh itu juga cerita ya ke kawan-kawan ya. Sorry ya, ini masih agak sakit gini habis ya. Tapi nggak tahu episode yang berapa gitu. Jadi sore itu, hari itu dikala Mbak Mus itu mau kedua kalinya dia kesurupan lagi lah, kemasukan lagi, dia nggak bisa nahan, tapi tetap masih di cover sama Mas Tommy lah, tapi nggak bisa ke arahku. Tapi ini kan badan goyang ke sana. Aku entah dapat kekuatan dari mana, itu bisa lari ke arah Alexa, Bi. Jadi tak ambil Alexa begini, tak singkirin, habis itu aku sakit lagi, Bi. Enggak, itu kayak mau ketendang sama ibunya sendiri gitu loh. Aku bisa lari, jadi ke samping sisinya Mbak Mus. Si Mbak Mus itu posisi begini, kesurupannya itu di samping pohon kersem itu ya? Di dalam. Oh, di dalam rumah? Di dalam rumah. Oh, di dalam rumah, ya. Teriak, tapi mungkin Pak Haji atau Bu Haji samping tahu, tapi dia nggak berani nyamperin. Tapi tahu aku jatuh. Bekas-bekasnya apanya kan gitu ada suara orang di luar lah, tapi aku nggak terlalu mau didudukin karena memang kejadiannya kayak gitu kan. Akhirnya tak ambil Alexa, tak singkirin begini. Sakit lagi, Bi. Sakit lagi, semua nggak kerasa lagi. Mau dibawa lagi sama Mas Tommy ke dalam. Pegang lagi. Aku nggak mau. Bocah ini harus dimatiin, orang ini harus terlalu banyak cerita, terlalu banyak ngomongin bangsa kami. Wes, hari itu akhirnya bisa ditenangin. Aku dalam kesakitanku saat itu. Dan memang ini harus mungkin ya. Aku nggak tahu hubungin sama, bukan profesi sih, cara kita bercerita seperti ini. Akhirnya malam itu terjadi hal-hal yang lebih dahsyat lagi. Jadi bangsa-bangsa kayak gitu yang tadi siang itu ngancem bahwa ini bukan akhir dari sore ini, itu bukan akhir. Malam kami datang lagi kayak gitu. Semua jadi Kampung Tumaritis itu dikepung sama bangsa itu yang dari jenis siluman yang sama, dari arah sana lah pokoknya. Duyun-duyun, dan walau alam itu ada petir gede-gede banget saat itu. Dan aku saat itu sakit banget, tapi mainan HP ini petir nggak lumrah, biasa aja kayak gitu. Tapi karena memang aku berusaha buat komitmen di sini, walaupun sakit kayak apa, orang tua ada waktu udah pulang. Kamu gila aja Bro Tuyung datang, katanya. Pokoknya besok kamu jangan berangkat. Kamu ngerti dohirnya lagi kayak gitu.
enggak, yang aku masih bisa katanya. Orang nyambut gawene sana juga cuma duduk. Dan aku berangkat itu diketawain sama teman-teman. Jadi tolong selain Jim. Iya kan nggak bisa. Iya ya. Gini. Sini kan ada waktu itu Bro Labib. Aku pulang diselain sama Bro Labib. Jadi berangkat diselain motornya. Berarti motor itu bukan motor cepat, motor lama. Tapi cc-nya itu waktu itu paling cepat yang aku pakai. 250 ya? Bukan, 10 km per jam. 10 Iya, betapa enggak Bi. Di sini tuh banceng semua. Iya, celeng gitu. Enggak boleh bersin, enggak boleh bersendawa, enggak boleh batuk dikit langsung semuanya sakit semua. Jadi kalau ada polisi tidur apa nyet, kalau di belakang orang naik motor kayak gitu. Nyampe ke sini alhamdulillah bisa cerita lagi. Kayak gitu. Itu aja sih Bi. Sebenarnya pengen menceritakan ya ini bukan perkara ini loh. Bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang gampang seperti yang terlihat di sana gitu ya. Betul. Ada sesuatu yang sebenarnya bisa aja terjadi di belakang. Di belakang kawan-kawan semua yang nggak kelihatan gitu. Jadi ada risikonya pasti. Betul. Ya Bro Ayong. Kita yang ceritain di sini walaupun melalui narasumber yang cerita sama kita, tapi itu memang cerita real. Kalau memang bangsa itu yang kita ceritain biasanya terhubung. Kalau mereka terima ya baik, kalau nggak terima ya ada resiko. Mungkin dulu-dulunya Mas Bi juga pernah ngalamin kayak lagi cerita itu pernah didatengin ribuan lalat hijau. Itu pas dulu nyeritain judulnya Perjanjian Iblis, dan sekarang videonya itu kalau nggak salah udah nggak bisa diakses. Kita private, kita tutup. Perjanjian Iblis tentang seorang perempuan namanya Mbak Windu di Jogja, yang nanti insya Allah rencananya kita akan bikin kayak semacam dokumenter kayak gitu. Kita mau mau datengin, kita kontak Mbak Windu. Mbak Windunya bersedia di sana, ya kita nanti akan datang ke sana ketemu sama Mbak Windu, tapi itu tadi dengan segala privasinya Mbak Windu, kita maksudnya nggak bakalan vulgar banget gitu. Soalnya kita nggak apa-apa, udah lanjut aja nggak apa-apa. Kayak gitu, ya itu tadi lah. Ini salah satu pengalaman yang waktu itu gue alamin saat ngebawain Perjanjian Iblis itu. Entah kena itu kan ada 3 episode kalau nggak salah ya. Malam harinya ratusan lalat hijau itu datang ngerubutin lampu yang mati Bro. Lampu mati ya. Lampu mati. Kalau misalnya bangsa-bangsa semacam itu kan lampu hidup biasanya cenderung. Lampu kamar 2 nyala, tengah mati, ruang tamu mati. Ini yang dikerubutin di lampu mati yang ada di ruang tengah. Gue tidurnya di ruang tengah waktu itu di situ sendirian, ngongong. Ini apaan kan pas dinyalain gitu pas kok banyak begini. Berarti udah posisinya ngerapetin lampu gitu. Enggak, dia terbang begini kayak tawon terbang kayak gitu. Pikirannya kan tawon atau apa. Pas ada yang jatuh gitu kan dilihatin. Ini kan lalat hijau semua gitu. Dan pokoknya entah kenapa gue juga agak-agak lupa. Tiba-tiba matiin lagi kalau nggak salah lampunya. Setelah itu hilang begitu bener-bener aja. Tapi yang mati di bawah itu masih ada. Sempet dikumpulin begini, ini mati tapi hilangnya nggak tahu. Jadi begini, rumah itu kan AC full ya. Betul. Rapet semuanya. Nyamuk aja buat masuk susah. Itu lalat nyampe ratusan jumlahnya. Dari mana coba ya? Masuknya dari mana, perginya kemana, sumpah itu sampai sekarang gue juga nggak tahu. Sementara di kalangan spiritual lalat itu biasanya cenderung penyampai message sesuatu yang ada kiri sesuatu lah, dan gitu. itu warnanya hijau. Hijau beneran. Dan yang gue ceritain itu ada hubungannya dengan warna hijau dan kuning, selatan dan utara waktu itu tuh kayak gitu. Dan memang ya kita ngomongin Mbak Windu yang di Jogja sana, yang memang ada hubungannya langsung dengan yang seperti itu. Dan ini hari ini obrolan kita itu serius banget. Iya, ini serius banget. Ini serius banget. Jadi sesi ini di sesi dimana aku mungkin setahun di ngobrol lebih sedikit, terus sebentar lagi kita mau lebaran. Bukan klarifikasi sebenarnya, dan bukan mau menunjukkan bahwa ini kita lo begini, tapi kita nge-share ke teman-teman. Ini semua silakan mau channel kayak gini monggo, tapi nggak mudah yang jelas. Yang jelas awalnya maksudnya kita selama ini gitu kan ngekip kejadian itu kayak gitu ya.
biar kita sendiri aja, itu omongan-omongan di belakang aja lah. Dan mungkin ya Bro Ayung ngebuka. Betul. Dan gue ingat juga pengalaman yang seperti itu. Sama ada satu lagi. Ya. Sebenarnya pas gue sering ngetek di belakang itu, Bro Ayung. Kawan-kawan yang lapak horor lama mungkin tahu lah. Yang syuting di belakang itu paling kuat. Kan dulu gue nge-shoot itu sekitar biasanya jam 1 pagi. Jam 12, jam 1 pagi sendirian di belakang gue itu ada sumur tua yang begini, ya pakai yang udah ditutup itu kalau malam gitu sendirian di situ bener-bener sendirian, gak ada siapapun. Itu ada yang mijitin, ada yang ngeplak kepala gitu. Serius, terus ada yang tahu jalan di depan gitu kan. Sialan. Sama ada yang kan ini atap miring begini kan di atasnya. Itu kayak kresek-kresek pas diliatin ke atas ada yang ngelongok dari situ gitu. Cuman ya itu tadi, cuman bisa diem aja. Udah lanjutin gitu, ceritanya lanjutin. Oke, di cerita yang tadi aku sampaikan tentang kejadian itu memang sih kalau jatuhnya secara dohir aku kurang hati-hati dan memang karakter sambungan lasnya kurang mateng atau bisa apa, jadi secara dohir ya. Iya, dan pada saat turun aku memang gerakannya cepat, pada saat naik beban semua tertumpuk di situ, bisa seperti itu. Bisa jadi. Dan hal-hal yang kecerobohan itu dimanfaatin oleh sesuatu yang itu pas lagi kayak gitu hajar itu momennya, dia nggak siap, capek dan semuanya akhirnya tembus semua saat itu. Dan memang sosoknya yang lumayan, kalau kelasnya tinggi-tinggi semua kayak gitu lah. Malam itu rame, tapi aku nggak mau ceritain di sini karena nggak umum kayak gitu. Tapi pasti segala sesuatu ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya gitu. Dan kita sendiri insya Allah tahu dengan konsekuensi itu ya Bro Ayung ya. Makanya kita tahu batasan-batasan mana yang kita pikir batasnya segitu. Betul. Jadi mungkin ada banyak lah, nggak sedikit ya dari kawan-kawan. Ngapain sih kayak gitu? Ditutup-tutupin gitu. Kenapa nggak dibuka aja sevulgar-vulgarnya? Nggak bisa gitu. Itu tadi kita menjaga supaya kita juga aman gitu kan Bro Ayung. Biar nggak terlalu beresiko juga lah. Kadang juga ke keluarga, ke siapa aja bisa. Betul, seperti itu. Makanya kita cari jalan tengahnya, sama-sama enak, cerita tetap tersampaikan dan kita nggak mengusik mereka secara langsung kayak gitu. Kalaupun ceritain tapi ya nggak terlalu detail seperti itu. Rahasia-rahasianya nggak kita beberin kayak gitu. Ya, kadang kita minimal mungkin ini hanya menyampaikan, nggak menyinggung mereka pun. Kalau memang sensitivitasnya mereka bisa terusik. Ya contohnya kejadian dia tadi, mereka dari kata-katanya, dia itu musik bangsa kamu, selalu menceritakan itu seperti itu. Berarti bukan tentang bahasanya dia doang, iklannya dia gitu, tapi yang lain juga gitu. Kayak jadi mandatnya mereka yang selama ini diceritain nggak terima gitu. Bisa jadi. Tapi mungkin yang terima juga banyak. Gitu. Dianya aja populer, dianya gitu. Aja yang kayak gitu. Ya bisa seperti itu. Kayak gitulah ya, kurang lebih seperti itu sih. Oh ya, satu lagi yang kalau lagi ceritain sesuatu, lagi-lagi di belakang sana, itu yang dari lorong sebelah, itu suka ada yang begini Bro. Ada yang nengok ya? Ngelongok begini. Itu kepala sama ini ada ikatannya. Ada ikatannya. Iya. Lepat albino ya? Lepat albino. Begini. Iya. Tapi gue tahu di situ memang ada di rumahnya dan gue udah bukannya gimana maksudnya. Boleh tinggal di sini, tapi jangan ganggu gitu aja. Kalau ganggu ya udah berarti nanti gue bilang Bro Ayung gitu. Bro Ayung suruh berantem gitu. Ya, itu tadi sekilas dari pengalaman kita bahwa cerita seperti ini tentu kan membawakan bersinggungannya sama hal-hal gaib. Ada benturan gaib ya sebenarnya lumrah nggak apa-apa gitu. Iya, tergantung kitanya juga. Betul. Ya mesti kita hati-hati, kita mawas diri juga ya. Kitanya kuat juga kayak gitulah. Nggak ada tujuan apapun ya, cuman pengen menyampaikan bahwa betul, sharing cerita aja, sharing cerita. Dan memang sesekali ya kita pernah mengalami hal seperti itu kayak gitu. Nggak bermaksud apa-apa gitu, mau nakut-nakutin atau mau biar dikirain hebat, nggak sama sekali. Kita bukan orang hebat. Yaudah gitu aja, sebentar lagi kameranya mati. Gitu aja ya Bro Ayung ya. Mungkin kita ambil sesuatu yang positif aja dari tadi obrolan kita. Kalau ada sesuatu yang negatif, buang jauh-jauh. Nggak perlulah kayak gitu. Dan ini bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan juga. Terima kasih banyak. Kita mohon maaf sebesar-besarnya ke kawan-kawan semuanya. Misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Doa yang terbaik selalu untuk kita dan kawan-kawan semuanya di rumah. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selalu